Oke, baik. Selanjutnya Kak Adi akan mengucap salam dan salam hormat juga buat adik-adik semua dan mamanya yang hari ini menemani pagi hari ini dengan tema P5 adalah Aku Cinta Indonesia. Yang terhormat Bapak Ketua RW kita, Bapak Haji Soeharto Aka, yang juga saya hormati Ibu Bunda PAUD kita yang mewakili hari ini, dan juga hadir Ibu Ketua PKK dan juga Kepala Sekolah PAUD Mekar Indah. Kita berikan juga apresiasi buat mama-mamanya yang hari ini hadir dalam program P5 Aku Cinta Indonesia. Berikan tepuk tangan buat mamanya dan anak-anak yang luar biasa. Oke, Bapak Ibu semuanya, adik-adik yang luar biasa, pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sambutan yang pertama dari Kepala Sekolah ya PAUD Mekar Indah, dari Ibu Haji Sri Hastuti Ibu Tri, iya Ibu Tri. Jadi lupa, ini radonnya dadakan soalnya ya. Iya. Baik, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Soeharto, Ibu Yanti, Ibu Tularsi, Pak Winarno, Kak Adi, bunda-bunda semua, dan juga anak-anakku yang sangat kami banggakan. Pagi hari ini kita menggelar acara P5. Ini memang merupakan struktur dari kurikulum Merdeka. Yang bunda-bundanya yang anaknya sudah SD pasti ngerasain juga. Pernah nggak Bu P5? Nah, ya, jadi memang P5 ini adalah struktur kurikulum Merdeka. Jadi ada 3 struktur kurikulum. Yang pertama itu intra-kurikulum, itu pelajaran di sekolah. Kemudian ada ekstra kurikulum, itu yang di luar sekolah. Biasanya misalkan ada ekskulnya, misalkan ada karate, ada renang, ada drum band, segala macam. Kemudian ada P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam kurikulum Merdeka, memang P5 ini sebenarnya diwajibkan dilakukan oleh sekolah dari semua jenjang, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA. 1 tahun itu minimal 2 kali. Jadi 1 semester itu minimal 1 kali. Untuk pendidikan anak usia dini, temanya itu sudah ditentukan. Ada 4 tema. Aku Cinta Indonesia, kemudian Aku Sayang Bumi, kemudian Kita Semua Bersaudara, dan Imajinasiku. Nah, karena kurikulum Merdeka itu bebas mengajar dan bebas belajar. Jadi gurunya juga diberi kebebasan Bu mengartikan dari tema ini. Jadi kalau di SD mungkin ada Mother Day ya. Ya, itu juga sebenarnya adalah implementasi dari P5, ada yang Mother Day. Itu kemungkinan dia Aku Sayang Bumi, nanti jualannya mungkin hasil olahan dari tanaman yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga Imajinasiku, itu yang macam-macam. Pokoknya sekolah itu guru diberikan kebebasan seperti itu. Untuk semester ini PAUD Mekar Indah mengambil tema Aku Cinta Indonesia. Mengapa? Karena memang sesuai dengan tema pembelajaran di semester 1. Di mana di semester 1 itu temanya adalah diriku, lingkunganku, keluargaku, kemudian negaraku, dan profesi. Ini Desember ini profesi. Jadi kami mengambil tema Aku Cinta Indonesia. Sebelumnya juga ada beberapa hasil karya anak-anak yang kami pajang. Memang tidak bisa semuanya ya. Karena yang biji-bijian itu ternyata disebutin. Mungkin karena ada jagung, ada kacang, ada kacang hijau. Jadi semalam saya penuh dengan semut. Jadi nggak semuanya bisa ditampilkan. Ya. Jadi kami menyesuaikan dengan tema dari anak-anak, sepemahaman anak-anak bahwa Indonesia itu memiliki banyak suku. Mereka tidak boleh berteman dengan yang satu sukunya saja. Tidak boleh menghina teman yang misalkan berbahasa daerah, mungkin dengannya agak asing seperti itu ya. Jadi gurunya sudah mengajarkan tidak boleh mengetawain teman, tidak boleh menghina teman yang berbeda dari dirinya sendiri. Nah, mengapa ini ditanamkan dari kecil? Karena begini Bu, nantinya kita akan memasuki
memasuki dunia global, ya. Mungkin juga anak-anak ini nanti setelah dewasa atau setelah besar dia akan bertemu dengan orang yang bukan orang Pulau Jahe gitu ya. Orang Pulau Jahe kan paling orang Jawa, orang Sunda, Betawi, paling banter gitu ya. Padang yang lebih dikit seperti itu ya. Tapi begitu dia nanti ke dunia yang lebih luas, nanti akan dia mengenal bermacam-macam suku. Jadi dari kecil kita tanamkan bahwa kita hidup itu bermacam-macam suku, bermacam-macam daerah, ya, bermacam-macam agama, dan semua saling berdampingan hidupnya seperti itu. Jadi supaya anak ini namanya dia punya toleransi. Ya. Ini di temanya itu ada pelajaran multikulturalisme. Jadi banyak multikultur. Ya. Kalau di Pulau Jahe khususnya memang kita paling Betawi ya, yang kental kan Betawi. Tapi mungkin kalau kita ke daerah lain juga itu ada dari daerah sekitarnya seperti itu. Jadi pada hari ini kami mempersembahkan gelar karya P5. Mohon maaf sebelumnya, kalau nanti penampilannya gitu aja, ya gitu aja, namanya juga anak paku, mau disuruh ngapain? Mau disuruh tarik piring kan juga gak mungkin ya. Jadi kita hargai bersama kerja keras anak-anak ya. Ini adalah penampilan anak-anak kita ya, penampilan anak-anak muda semua. Harus kita syukuri pencapaian dia sesuai dengan tahapan usianya seperti ini ya. Kemudian Pak RW dapat kami sampaikan untuk kegiatan ini sekolah tidak menarik biaya dari wali murid ya. Dari tadi kita nih Bu ya, cuma orang tuanya kami minta untuk membawa kue aja untuk dihidangkan dan dimakan bersama seperti itu. Jadi kegiatan ini memang tidak menarik iuran dari wali murid. Ini sesuai dengan pesan Pak RW. Pokoknya PAUD RW 10 nggak boleh narikin dari wali murid ya, di pesan wanti-wanti. Kayaknya saya narikin cuma sekali ya Bu ya, waktu 17-an aja ya. Iya, waktu 17-an itu 10.000. Itu juga untuk hadiah anak-anak ya. Karena PAUD Mekarinda sudah dapat BOP Bu, bantuan operasional pendidikan. Itu digunakan untuk kegiatan seperti ini. Ya, jadi meringankan dari wali murid. Kalaupun kemarin ada tarikan itu sumbangan PMI, ya itu hal yang wajar memang dari dinas. Kemudian juga ada waktu itu Sabtu Muharram ya, ini kali ya. Jadi singkat saya, sekolah itu baru nari 3 kali, sumbangan Muharram, sumbangan Agustusan dan sumbangan PMI. Di luar dari itu memang tidak ada biaya sama sekali, termasuk untuk buku. Ya. Sekalian ngumpul-ngumpul tuh, saya menyampaikan laporan pencapaian perkembangan anak-anak. Nanti hari Kamis sudah 5 rapot ya Bu ya. Senin Selasa masih masuk, Rabu libur, Kamis terima rapot, Jumatnya mulai libur. Untuk masuknya nanti kami informasikan apakah di tanggal 2 Januari atau di tanggal 6 Januari. Begitu ya. Nanti pada saat terima rapor itu nggak ada angkanya ya Bu ya, jangan kaget. Jadi angkanya itu tidak ada angka. Untuk anak usia dini angkanya itu ada, nilainya adalah belum berkembang, mulai berkembang, ya, berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik. Jadi nggak ada ranking-rankingan juga tuh oleh PAUD, ya nggak ada ranking. Karena anak itu berkembang sesuai tahapan usianya seperti itu. Nggak ada apa, tidak ada tes juga. Jadi mungkin di beberapa PAUD ada yang tes, ya ada yang ulangan. Sebenarnya tidak boleh, PAUD tidak boleh ada ulangan. Jadi guru itu menilai sehari-hari secara otentik, secara langsung. Anak lagi menggambar dinilai, diamatin sama gurunya. Anak lagi makan dinilai, anak lagi menulis, pokoknya keseharian anak itu yang dinilai. Karena penilaian atau asesmen untuk anak usia ini harus bersifat otentik. Tidak boleh gurunya mencipta anaknya nulis, itu tidak boleh. Karena anak-anak harus alami dan natural seperti itu. Baik, itu saja Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Selamat menikmati persembahan dari anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.